Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, berbicara kejahatan, ada dua kata yang seolah bisa mewakili untuk menggambarkannya, yaitu merajalela dan menggila. Merajalela karena kejahatan sudah menyebar kemana-mana, seolah sudah merasuki seluruh urat nadi kehidupan. Rasanya seluruh sendi kehidupan sudah tersentuh oleh kejahatan. Menggila artinya kejahatan sudah tidak terjangkau oleh pikiran sehat, pikiran waras manusia. Bayangkan, ada kejahatan mutilasi. Anak memenjarakan orang tua. Seorang ibu membuang bahkan membunuh anaknya yang baru saja dilahirkannya. Maka tidak mengherankan kalau banyak orang takut dan khawatir oleh kenyataan itu. Dilihat dari sisi setiap individu, betapa kita masing-masing juga merasa terteror oleh kejahatan yang sewaktu-waktu bisa muncul di sekitar kita, bahkan mengancam keselamatan kita. Bagaimana kita harus menghadapi semua itu? Rasanya untuk menghindar tidak mungkin. Lantas bagaimana kita harus bersikap terhadap kejahatan-kejahatan itu? Saudaraku, mari kita dengar dan temukan jawabannya bersama melalui renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Karena Engkau Allah yang sungguh menunjukkan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bahkan di tengah-tengah dunia dan kehidupan yang semakin jahat. Kasih dan pemeliharaan-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami akan menerima firman-Mu. Roh Kudus memampukan bukan hanya memahami, menghayati, tetapi juga menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami dimampukan mengatasi dan menyingkirkan kejahatan. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Berlandaskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima dari kitab Roma pasal 12, ayat 19-20 yang tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu, seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara, Paulus menyampaikan pesan dan nasihatnya kepada jemaat di rumah. Dunia ini tidak mungkin tetap terpelihara kedamaiannya, meskipun kita tetap berbuat baik, bersikap damai. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, tidak boleh melakukan pembalasan. Dan perintah ini sulit dipenuhi. Karena kalau kita membayangkan orang yang menghadapi lawan itu sudah memukulnya, maka wajar kalau ingin membalas dengan memukul balik. Tetapi tidak perlu melakukan hal itu. Sebaliknya, ia mundur dan memberi tempat kepada wasit. Dialah yang akan membalas kejahatan yang telah dilakukan. Yang menjadi alasan untuk tidak menuntut pembalasan ialah keyakinan bahwa pada akhirnya Tuhan akan menegakkan keadilan dan menghukum segala kejahatan. Selanjutnya, Paulus menyampaikan perintah yang lebih sukar lagi untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan memberi makan dan minum, yang berarti menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara,
Di Mesir kuno, ada kebiasaan kalau seseorang mau menyatakan penyesalan atas perbuatannya, ia menempatkan tempat bara api yang menyala di atas kepalanya sebagai perasaan menyesal yang menyayat hati sehingga diselamatkan. Saudaraku, dengan membalas kejahatan dengan kebaikan membuat orang itu malu sehingga menyesali kesalahannya. Saudara, dari bacaan ini Paulus ingin menekankan hidup orang percaya di rumah untuk menunjukkan ciri khas orang percaya dengan senantiasa mendasarkan hidup dengan kasih, termasuk terhadap orang yang berbuat jahat kepadanya. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Agar dapat menempatkan kasih sebagai dasar hidup kita, termasuk sikap terhadap orang yang berbuat jahat, dengan menyerahkan pembalasan pada Tuhan dan menolong orang yang berbuat jahat agar menyesali dosa yang telah diperbuat dan diselamatkan. Pertama, hiduplah dalam kebenaran agar tidak jatuh dalam dosa dan tergoda untuk berbuat jahat. Kalau kita sudah berbuat benar dan baik kepada semua orang, tetapi masih ada orang yang berbuat jahat kepada kita, serahkanlah kepada Tuhan yang akan menyatakan keadilannya kepada kita dan orang yang berbuat jahat kepada kita, agar kita dilindungi dari orang yang berbuat jahat itu. Bagi orang yang berbuat jahat, agar Tuhan membalas dan menghukum setimpal dengan kejahatannya. Yang kedua, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bukan kejahatan dibalas dengan perbuatan yang lebih jahat. Agar melalui perbuatan itu, orang yang berbuat jahat tidak ada alasan untuk melakukan kejahatan. Bahkan dia dipermalukan dengan sikap baik kita, sehingga dia menyesal atas perbuatan jahatnya dan bertobat. Dan ia diselamatkan, tidak jadi menerima hukuman dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu sungguh menolong kami terhindar dari membalas kejahatan dengan kejahatan. Mampukan kami oleh pimpinan Roh Kudus agar melalui kebaikan yang kami lakukan kepada orang yang berbuat jahat, mempertobatkan dia, dan Tuhan berkenan mengampuni agar terbebas dari hukuman Tuhan. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami dalam naungan kasih dan berkat-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.